Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada malam ini kita akan meneruskan kajian kita. Kita telah sampai pada pembahasan kesalahan-kesalahan di dalam pembacaan surat-surat ketika salat atau di dalam salat, dan masalah takhfifus salat. Takhfifus salat yaitu meringankan salat atau meringkas salat. Kesimpulan dari meringkas salat ini adalah bahwa al-ijaz wa takhfif al-ma'mur bihi wal tatwil al-manhi anhu, meringkas dan meringankan salat yang diperintahkan dan memanjangkan salat yang dilarang itu la yumkinu an yurja fihi ila adati ta'ifatin aw ahli baladin aw ahli madhhabin. Tidak mungkin dikembalikan ukurannya kepada kebiasaan satu golongan atau kebiasaan penduduk setempat atau penduduk satu negeri atau pengikut mazhab tertentu. Wala ila syahwatil ma'mumin wa ridahum, dan tidak juga dikembalikan kepada ukurannya kepada syahwat keinginan para makmum, dan juga bukan juga ukurannya kepada ridha mereka ataupun apa yang mereka ridhai, kerelaan mereka. Wala ila ijtihadil a'immah alladzina yusalluna bin nas wa ra'yihim dzalika, dan tidak juga dikembalikan kepada ijtihadnya imam yang mengimami salat bersama manusia, dan bukan juga dikembalikan kepada pendapat mereka. Fa inna dzalika la yanbaghi, karena itu sifatnya abstrak, tidak konkret. Wal tasarrufu fil ara wal iradat a'zam min irad, dan juga pendapat-pendapat serta keinginan-keinginan di dalam bab ini itu sangat kontradiktif, wa yafsidu wad' as-salah, dan bisa merusak keberadaan salat itu sendiri jika ini dikembalikan kepada perkara-perkara di atas. Wa yasiru miqdaruha tab'an li syahwatin nas, hingga ukurannya kembali kepada syahwat manusia, keinginan dan apa yang mereka sukai. Wa mithli hadza la ta'ti bi syari'ah, dan syariat tentu tidaklah datang dengan cara seperti ini, dan tidak menetapkan ibadah atau apapun dengan cara seperti ini. Bal marja' fi dzalika, namun yang jadi rujukan di dalam masalah meringkas dan memendekkan salat yang diperintahkan serta memanjangkan salat yang dilarang itu adalah marja'nya adalah at-tahakkum ila ma kana yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam, berhukum kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yusalli wara'ahu ad-dha'if wal kabir wal shaghir wa dzul hajah. Karena yang salat di belakang Nabi itu macam-macam, ada orang lemah, ada orang tua, ada anak kecil, ada orang yang punya keperluan. Jadi beraneka ragam orang yang ikut salat berjamaah itu, sangat majmuk. Nah, ada yang sakit, ada yang tua renta, ada anak kecil, ada ibu-ibu yang ikut salat juga di belakang, yang bawa anaknya, ada juga orang yang punya keperluan, dan macam-macam. Ada juga pegawai, Nah, walam yakun fil Madinah imamun ghairuhu salawatullahi wa salamu alaihi, dan di Madinah tidak ada imam selain beliau, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah imam, nabi, dan pemimpin kaum muslimin pada saat itu. Nah, jadi bagaimana ukuran Nabi melaksanakan salat atau membaca bacaan-bacaan di dalam salat? Di dalam salat fajar
Ya, untuk salat fajar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ma baina 60 ila al-mi'ah. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat sebanyak 60 sampai 100 ayat, ya. 60 sampai 100 ayat. Berapa? 60 sampai 100 ayat. Dalam satu rakaat atau dua rakaat itu? Fi raka'ataini, dalam dua rakaat. Jadi kita ambil yang paling banyak, 100 ayat itu dibagi dua. Artinya satu rakaat berapa? Berapa satu rakaat? Kira-kira 50, ya, 50 ayat, ya. Fi raka'ataini, dalam dua rakaat. Ya. 50 ayat yang gimana? Ya. Ayat-ayat yang bagaimana yang dimaksud di sini? Apakah ayat-ayat yang panjang seperti surat Al-Baqarah, ayat dalam surat Al-Baqarah itu yang paling panjang, satu lembar, ya, satu lembar itu, atau bagi ayat kursi setengah lembar, atau bagaimana? Hah? Surat Qaf ke atas. Jadi surat-surat pendek, ayat-ayat yang pendek. Ya, kita katakan seperti surat At-Tur. Ya, surat At-Tur, ya, jumlahnya kira-kira 60 ayat, ya, 60-an ayat, ya, kira-kira seperti itulah, atau lebih panjang sedikit. Nah, itu dibaca dalam berapa? Dua rakaat. Nah, kalau membaca surat At-Tur, maka itu dibagi dua. Apa? Dibagi dua. Ya, surat At-Tur itu dibagi dua. Ya, setengah. Ya, satu rakaat, setengahnya lagi untuk rakaat berikutnya. Nah, itu sholat subuh. Itu untuk sholat fajar. Itu untuk sholat fajar. Ya, nah, demikian yang berikutnya. Dasarnya adalah kama sabata fi sahihaini, ya, fakana yaqra'u surat Qaf wal Qur'anil Majid wa suratul Waqi'ah wa suratul Fatah wa suratul Mu'min wa suratul Tur wa suratul Rum wa surah Yasin wal Qur'anil Hakim wa suratul Saffat. Beliau membaca Qaf wal Qur'anil Majid itu dalam dua rakaat. Kemudian juga membaca surat Al-Waqi'ah dalam dua rakaat, surat Al-Fatah dalam dua rakaat, surat Al-Mu'minin dalam dua rakaat, surat At-Tur dalam dua rakaat, surat Ar-Rum dalam dua rakaat, surat Yasin dalam dua rakaat, dan surat As-Saffat juga masing-masing dalam dua rakaat. Kalau antum melihat, buka, kira-kira antum membacanya di luar salat, surat-surat yang disebutkan tadi memerlukan berapa menit untuk menyelesaikannya? Berapa menit yang diperlukan untuk menyelesaikan ayat tersebut atau surat tersebut? Ya, kalau antum membaca surat Yasin, kira-kira berapa menit? 50 menit? Cukup? Surat Yasin 15 menit? Baca surat Yasin 15 menit sudah selesai? Hah? Cukup? Ya, kira-kira seperti itu, 15 menitan. Nah, itu dalam dua rakaat. Itulah dia ukuran salat subuh, ya. Jadi lebih kurang 15 menit sampai 20 menit lah paling lama. Paling lama 20 menit, ya, paling lama. Ya. Nah, demikian. Nah, jadi ukurannya antara 15 sampai 20 menit. Demikian itu. Wa hadha miqyas salatil fajr. Wa qad i'tabara as-sahaba radhiyallahu alaihim qira'at surah as-Saffat min bab at-takhfif fiha. Nah, itulah dia ukuran salat fajar, dan para sahabat menganggap pembacaan surat Saffat termasuk meringankan salat, ya, di dalam salat fajar. Nah, diriwayatkan secara sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil takhfif wa ya'muruna bis Saffat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk meringankan salat, dan beliau mengimami kami dengan membaca surat Saffat. Yaitu di dalam salat apa? Salat fajar. Baik. Itu ukuran
pembacaan surat di dalam sholat fajar. Jadi sholat fajar itu sholat yang paling lama. Sholat subuh itu sholat yang paling lama. Nah, itu pun ukurannya paling lama berapa? Imam membawakannya berapa? 20 menit, itu paling lama. Ya, itu paling lama. Dan idealnya 15 menitan aja lah. Yang enggak usah lama-lama kali. Ya udah lama kali itu 15 menit. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan masjid-masjid yang di luar itu kan 5 menit kelar. Baik. Wa fi salati zuhur, dan dalam salat zuhur kana Rasulullah yaqra'u fi rak'atayn al-ulayaini fi kulli rak'atin qadra 30 ayat. Dan Rasulullah SAW membaca di dalam 2 rakaat pertama, ya setiap rakaat ya sekitar 30 ayat. Wa fil akhir wal ukhrayaini qadra 15 ayat. Dan pada 2 rakaat terakhir sekedar berapa? 15 ayat. Ya, seperti yang disebutkan di dalam Sahih Muslim dalam satu riwayat, ya anna qadra qiyamihi fil ulayaini alif lam mim tanzilul kitab. Ya, surat apa itu? Alif lam mim tanzilul kitab. Ya? Bukan. Surat apa nih? Alif lam mim tanzilul kitab. Surat Luqman ya. Ya. Alif lam mim As-Sajdah. As-Sajdah berapa ayat? Berapa ayat? Surat As-Sajdah. Ada kira-kira 30 ayat. Ada ya? Ya, 30 ayat. Kira-kira seperti itu. Wa kana min tuliha ma qalahu Abu Sa'id Al-Khudri. Dan panjangnya salat zuhur seperti yang dijelaskan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dia mengatakan kana salatul zuhri tuqam. Nah, saat salat zuhur ditegakkan, fayanqalibu ahaduna ilal baqi, salah seorang dari kami berangkat menuju baqi, fayaqdi hajatahu, kemudian dia menunaikan hajatnya di sana, thumma yati ahlahu, kemudian dia pulang mendatangi keluarganya, lalu dia berwudu, thumma yati ila masjidin, ya, kemudian dia kembali ke masjid, ilal masjid, yaitu masjid Nabi, wa Rasulullah SAW fi raka'atil ula, mimma yatuluha. Nah, jadi ukurannya kata beliau, ya kata Abu Sa'id Al-Khudri, ya Rasulullah SAW mengerjakan salat zuhur. Untuk rakaat pertama, begitu takbir ada seorang laki-laki yang keluar, ya, ke baqi. Lalu dia menunaikan hajatnya di sana, buang air kecil lah. Lalu setelah selesai buang hajat, dia kembali ke rumah untuk berwudu di rumahnya. Kemudian dia kembali ke masjid, sementara Rasulullah masih pada rakaat pertama. Antum pernah ke Masjid Nabawi? Ya. Siapa yang pernah ke Masjid Nabawi? Tunjuk gigi gitu. Siapa yang pernah ke Masjid Nabawi? Ya. Masjid Nabawi yang sekarang ini, ya tentunya itu sudah sangat besar. Ya, sudah diperluas. Ya, dulu kota Madinah itu ya seluas Masjid Nabawi sekarang ini. Ya, enggak luas-luas sekali dulu kan begitu ya. Nah, jadi Masjid Nabawi itu dulu yang tempat yang enggak ada pujiannya pula. Yang kubah hijau itu, kubah hijau dan sekitarnya ada apa namanya? Kubah yang bisa apa namanya? Kembang kempit itu, kembang kempit. Buka tutup itu. Yang bisa buka tutup itu kan itu beranda. Ya. Jadi Masjid Nabawi itu dulu ya seperti itu aja. Enggak luas-luas amat seperti sekarang. Nah, jadi kalau kita dari itu ya pergi ke Baqi, itu kira-kira berapa menit? Ya, dari karena kita anggap dia berangkat dari Raudhah. Atau dari mana dari mimbar. Kan ada pintu kan, kalau ke kiri itu kan ada apa makam Nabi kan, terus ada pintu Baqi kan, terus ke Baqi gitu kan, lempengnya kalau ke kiri, ya kan, betul nggak? Betul. Ya enggak, yang belum berangkat sana nggak kita bayangkan mungkin. Makanya segera. Itu kan kalau
kalau kita apa namanya ke arah kiri terus itu kan kebagi. Itu kira-kira berapa menit dari mihrab Nabi? Dari apa? Dari apa? Tempat imam? 10 menit. 10 menit. 5 menit aja. Kebagi. 5 menit. Ya, kira-kira 5 menit. Nah, buang hajat kira-kira ya, buang hajat kecil berapa? 1 menit. Ya, hajat kecil. Ya, 1 atau 2 menit. Kemudian dia pergi ke rumahnya. Ya, dulu sekitar Masjid Nabawi itu rumah para sahabat. Ya. Nah, kira-kira taruhlah 2 menit. 10 menit lah, ya. Kembali lagi dia 15 menit. Dia kembali lagi ke masjid sementara Nabi masih rakaat pertama. Ya, ini saat beliau memanjangkannya. Saat Rasulullah SAW memanjangkannya. Ya, dikatakan mimma yutawiluha, karena Nabi waktu itu memanjangkan salat zuhur. Jadi salat zuhur yang dipanjangkan oleh Nabi itu rakaat pertamanya hampir mencapai 15 menit satu rakaat pertama begitu. Panjang kan? Panjang. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa meringankan salat itu bukan jadi kembalikan kepada selera makmum atau selera imam atau siapapun ya, gitu. Kembali kepada bagaimana Nabi SAW menerapkannya dan juga melihat kondisi makmum. Ya, kondisi makmum. Jadi imam beristihadlah ya untuk melihat kondisi makmumnya kan begitu. Kalau ada orang tua renta kan begitu ya, ya hendaknya dia ringankan ya dengan kadar yang kita sebutkan tadi, yaitu kadar 30 ayat ya, surat-surat pendek ya, surat-surat amma yatasaalun ya, yang 30 ayatan kira-kira surat apa namanya? Surat Al-A'la kan gitu ya, dan jenisnya ya dia baca pada rakaat pertama dan kedua. Baik. Wa fi salatil asri fal ghalib annaha ala nisfi min salatil zuhri. Adapun salat asar itu setengah panjangnya setengah dari salat zuhur itu biasanya. Wa fi salatil maghrib, dan di dalam salat maghrib sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'u suratul tur wa suratul Muhammad wa suratul mursalat. Dan di dalam salat maghrib ya diriwayatkan secara sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur. Kemudian Nabi membaca surat Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Mursalat. Ya, Nabi juga pernah membaca surat Al-Anfal dan surat Al-A'raf ya di dalam salat maghrib. Bahkan al-ghalib ala qira'atihi fiha min tiwalil mufassal wa ma yuqaribuhu. Dan kebanyakannya Nabi lebih sering membaca surat-surat mufassal. Ya apa namanya? Tiwalul mufassal ya misalnya ya seperti ya kita sebutkan tadi mursalat, an-naba kan gitu ya. Kemudian an-nazi'at dan yang misal dengan itu namanya tiwalul mufassal. Itu surat-surat mufassal yang agak panjang, Baik. Fama yaf'aluhu katsirun minal a'immah minal mudawamah ala qira'ati qisar suwar fiha. Adapun yang dilakukan oleh kebanyakan imam yang senantiasa dan selalu membaca surat-surat pendek di dalam surat maghrib, ya khurujun an kamali hadihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia telah keluar dari kesempurnaan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sana ada sebagian imam bahkan ya rata-rata masjid-masjid yang ada mereka ya selalu dan terus-menerus membaca surat-surat pendek di dalam surat maghrib. Nah, ini ya tidak tepat juga. Ya hendaknya kadangkala imam membaca surat-surat panjang di dalam surat maghrib. Dan itu tidak terlarang. Ada yang menyatakannya makruh. Katanya makruh salat maghrib baca ayat panjang-panjang. Ya, kenapa? Karena waktu maghrib pendek. Ya kita katakan tidak ada hubungannya waktu maghrib pendek dengan apa? Dengan membaca surat panjang. Nabi pernah membaca surat Al-A'raf ya di dalam surat maghrib. Ya, itu tahu sendiri bagaimana panjangnya surat Al-A'raf. Demikian kalau itu. Ya kalaupun selesai sholat sudah keluar waktu maghrib itu nggak jadi masalah. Ya, yang jelas ketika bertakbir, ya dipastikan dia berada di dalam waktu sholat.
ya waktu sholat yang dikerjakannya, yaitu sholat apa? Maghrib. Nah, kalau keluar barulah ya kita katakan ya dia nggak sah sholatnya, kan begitu. Baik. Nah, wa ba'duhum yahtaju bidzalika bitilka al-ibarah asy-syari'ah al-asina al-gharib al-maghrib gharib. Ya, sebagian orang sering berhujjah dengan ungkapan yang populer diucapkan orang mengatakan al-maghrib gharib. Maghrib itu gharib. Wa sahih inda ahli al-ilmi anna waqt al-maghrib yamtaddu ila maghrib as-syafaq. Ya, menurut pendapat yang sahih di kalangan ahli ilmu bahwa waktu maghrib ini terbentang sampai maghrib as-syafaq. Sampai apa? Terbenamnya, hilangnya apa? As-syafaq. Syafaq itu apa? Ya, cahaya merah yang ada di ufuk. Wa bihadza raddun 'ala al-qawl al-jadid inda Syafi'iyah. Dan ini merupakan bantahan terhadap qaulul jadid di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah, id annahum ya'tabiruna anna nihayat waqt al-maghrib ghairu mumtadda bal mudhayyaqah. Mereka beranggapan bahwa ya, akhir waktu maghrib itu tidak panjang. Ya, bahkan sempit. Bihaitu ya tattabi'ul wudu wa sitrul awraq wal adzan wal iqamah. Yang mana waktunya itu hanya cukup untuk berwudu, menutup aurat, azan dan iqamah. Nah, ini tidak benar. Jadi waktu maghrib itu ya terbentang sampai apa? Menghilangnya syafaq merah, yaitu cahaya merah di ufuk. Demikian. Baik. Wa hadza ma rajahu jama'atun min muhaqqiqi al-Syafi'iyah. Dan inilah yang sebenarnya dirujukkan oleh jumlah ulama Syafi'iyah. Al-Imam Nawawi mengatakan hadis-hadis sahih yang menjelaskan ya bima qalahu fil qadim wal al-ahadits sahihah mustarihah bima qalahu fil qadim. Jadi hadis-hadis yang sahih menegaskan kebenaran pendapat beliau yang qadim, yang lama, ya. Wa ta'wilu ba'dihim wa ta'wilu ba'diha muta'adzirun. Dan menawil sebahagian dari hadis-hadis itu adalah sesuatu yang muta'adzir, yang terlalu dipaksakanlah. Wa huwa shawab, sementara itulah yang benar. Wa mimman ikhtarahu min ashabina Ibnu Khuzaimah. Di antara ulama-ulama kami yang memilih pendapat ini adalah Ibnu Khuzaimah, Al-Khattabi, Al-Baihaqi, Al-Ghazali di dalam Ihya, yaitu Ihya Ulumuddin, Wal-Baghawi di dalam Tahdhib dan lain-lainnya. Faqad sarraha al-Hafiz annahu lam yara haditsan marfu'an fihi tanfir al-qira'ah fi salat al-maghrib min qisar al-mufassal. Ya, dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan bahwasanya ia belum pernah menemukan hadis marfu' yang menetapkan bahwa bacaan di dalam salat maghrib adalah dari surat-surat qisar al-mufassal. Ya, surat-surat pendek dari ayat surat-surat mufassal, ya, dari surat-surat pendek dari surat-surat mufassal. Illa hadisan wahidan wa bayyana annahu ma'lul. Kecuali satu hadis saja, dan itu pun dijelaskan oleh beliau bahwasanya hadis itu cacat. Jadi enggak benar ya kebiasaan sebagian imam atau di beberapa masjid yang mengkhususkan ayat-ayat pendek ya di dalam surat-surat maghrib, ya, yang mengkhususkan surat-surat surat-surat pembacaan surat-surat pendek di dalam surat maghrib. Biasanya ayat yang menjadi langganan di dalam surat maghrib, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua apa? Qul huwallahu ahad. Kan begitu ya. Itu sering itu. Di beberapa masjid kalau udah salat maghrib itu ayat itulah yang menjadi langganan. Kadang-kadang inna a'tainaka al-kautsar, kemudian idza jaa nasrullahi wal fath, kan begitu ya. Nah, atau qul a'udzu birabbil falaq, ya, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Ya, nah ini tidak, atau di Quraisy kemudian ra'aital ladzi tad'u bihi. Jadi ini tidak tepat ya. Nah, bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh membaca qisarul mufassal, surat-surat pendek dari ayat-ayat mufassal. Boleh, tapi merutinkannya, ya, selalu membaca ayat-ayat pendek. Nah, ini yang keliru ya. Nah, kalau antum yang membacanya silakan, tapi jangan merutinkannya. Khususnya para imam. Ya, hendaknya kadang-kadang ya, atau sering lebih sering membaca surat-surat
tiwalul mufassal, surat-surat panjang dari ayat-ayat mufassal. Ya, nah demikian Ibnu Katsir. Azza Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah itu sholat maghrib. Kemudian sholat isya. Al-darul ghalib fi dzalika huwa ya. Ukuran sholat isya yang biasa dilakukan oleh Rasulullah adalah wasyamsi wa duhaha wa nahwiha min as-suwar, dan surat-surat yang semisalnya. Asyamsi wa duhaha wal laili idza yasha, begitu ya. Ya, wa tini wa zaitun. Atau apa namanya, sabbihisma rabbikal a'la was samai wat tariq, kan begitu ya. Atau apa? Wal fajr wa layal asr, atau hal ataka hadithul ghasiyah, atau ayat-ayat atau surat-surat semisal dengan itu. Jadi Nabi tidak panjang-panjang dalam surat Isya, karena surat Isya itu berat. Orang mau pergi tidur kan begitu ya, habis sholat mau tidur. Nah kalau panjang-panjang nanti ketiduran di dalam sholat. Ya, nah Nabi lebih panjang membaca surat Maghrib daripada surat Isya. Ya, jadi kalau dibandingkan antara surat Maghrib dan surat Isya, mana yang lebih panjang dibaca? Mana bacaan yang lebih panjang yang dibaca oleh Nabi? Mana yang lebih panjang dibaca oleh Nabi? Surat Maghrib atau surat Isya? Surat Maghrib. Nah, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini kan terbalik. Yang panjang jadi surat Isya. Nah, surat Maghrib pendek, kan begitu ya. Nah, kecuali ada kebutuhan khusus. Misalnya ada taklim kan gitu ya, ada maghrib, ya nanti Isya kan biasa kan begitu ya. Maka imam meringkatnya kan begitu. Tapi kan dia tidak tiap hari. Ya, ada mungkin hari-hari tertentu saja kan begitu. Nah, jadi hari-hari yang lainnya yang tidak ada kegiatan hendaklah dia membaca surat-surat yang panjang, ya. Dan kalau tiap hari gimana? Ya, mungkin tidak tiap hari ada kegiatan antara maghrib dan isya. Nah, kulli hal ini kembalikan kepada zuruf, yaitu kondisi dan keadaan yang berlaku, ya. Baik, tapi jangan mengkhususkannya. Kalau ada kesempatan membaca surat-surat yang panjang, hendaklah membacanya, ya. Baik. Jadi Nabi lebih panjang membaca di dalam surat Maghrib daripada dalam surat Isya. Jadi surat Isya itu lebih pendek. Ya, karena di dalam surat Maghrib biasanya orang itu lebih bersemangat, ya, masih segar, pulang kerja kan begitu ya. Jadi belum loyo dia, masih segar, ya masih kuat lah. Kalau dibaca ayat panjang sedikit ya agak goyang dia. Tapi surat Isya, nah ini sudah mulai goyang kan begitu ya. Pikirannya kan sudah mau tidur. Nah kalau dia baca panjang, ya misalnya baca surat Al-Baqarah atau surat Al-Imran atau surat-surat yang panjang, ya. Bahkan mungkin baca surat Al-Hujarat, surat Qaf, protes itu orang. Kenapa? Ya. Orang mau pergi tidur, capek seharian bekerja kan begitu. Nah, demikian yang paling penting. Baik. Nah itulah dia ukuran ya bacaan salat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asamin yang ke-8. Wa bihadil munasabah, dan kesempatan ini katanya labudda min at-tanbih ala qiraati ulaika an-nafarina fi qiyam Ramadan. Ya, alladzina la yata'adduna al-ayah wal ayatain fi kulli raka'ah. Nah, di sini perlu diingatkan bacaan yang dilakukan oleh orang-orang yang naqarina fi qiyam Ramadan. Orang-orang yang salat patu ayam, naqarin artinya orang-orang yang salat patu ayam ya, di dalam pelaksanaan salat tarawih qiyam Ramadan. Ya, apalagi yang 23. Terus ngejar target harus selesai kurang dari setengah jam. Kalau tidak, kolaknya nanti dingin. Kolaknya dingin, bandernya dingin gitu. Nah itu sudahlah ngebut lah.
Apa yang mereka lakukan? Alladzina la yata'addawna al-ayat wal ayatayn fi rakaat. Ya tidak lebih dari yang membaca tidak lebih dari berapa? Satu atau dua ayat saja dalam setiap rakaat. Yang membaca tidak lebih dari satu atau dua ayat saja di dalam setiap rakaat. Bahkan ya ada ayat langganan atau ada surat langganan. Ya, yaitu apa? Kulhu kalau mulai dari 1 sampai 15. Ya. Kulhu kan? Betul ya? Rakaat kedua mesti kulhu ini. Lalu dibacanya rakaat pertama itu berjejer itu mulai dari al-ataka bukan al-ataka apa? Al-hakumut takasur ke bawah kan begitu ya. Nah, kemudian untuk 15 hari kedua ya, terakhir itu baca apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, itu saja yang dibaca. Ya, jadi rutinitas, itu jadi bid'ah. Ya, dia baca itu secara rutin, itu jadi bid'ah. Inna anzalnahu wa iyyakum jami'an. Karena mereka mengharuskan itu. Ya, dan terus-menerus melakukannya. Dan ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan ada yang hanya membaca satu atau dua ayat saja. Wa yad'una annahum ya yutabbiquna qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengira bahwa mereka telah menerapkan atau mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman amma qauman falyukhaffif." Barang siapa yang mengimami satu kaum hendaklah dia meringankannya. Wa ma 'alimu anna salaf as-salih ridwanullahi 'alaihim afhamu minhum wa a'lamu bi ma'na hadzal hadits. Mereka tidak tahu ya bahwa salafus saleh lebih paham dari mereka dan lebih tahu tentang makna hadis ini. Wa ilaika suratu salatihim. Nah, berikut ini bentuk salat yang mereka lakukan. Wa man taqfir fi ma indahu fiha indahu. Dan makna meringankan salat menurut mereka. Ya, ada beberapa riwayat. Yang pertama riwayat hadis yang atau riwayat Malik ya dari Muhammad bin Yusuf ya dari As-Sa'id bin Yazid annahu qala dia berkata amara Umar bin Al-Khattab Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dariyah ayyakuma lin-nas bi 11 raka'ah. Rasulullah Umar bin Al-Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk mengimami manusia 11 rakaat. Qal faqad kana al-qari'u yaqra'u bil mi'in. Ya, imam pada saat itu membaca kira-kira 100 ayat. Ya, hatta kunna na'tamidu 'ala al-'isi min tulil qiyam. Ya, jadi zahirnya 100 rakaat setiap 100 ayat setiap rakaat hingga mereka terpaksa bersandar pada isi yaitu tongkat mintulil qiyam karena panjangnya lamanya berdiri. Wa ma kunna nansarifu illa min furu'il fajri. Dan kami tidak selesai dari salat melainkan ya menjelang terbitnya fajar. Menjelang terbitnya fajar. Wa akhraja an Daud ibn al-Husain annahu sami'a al-Arab yaqul ma azaqun nas illa wa hum yal'anun al-kafara fi Ramadan. Aku mendapati manusia mereka melaknat orang-orang kafir pada bulan Ramadan, yaitu pada saat doaku kunut. Qal dia mengatakan yang menceritakan kana al-qari'u yaqra'u surat al-Baqarah fi 8 rakaat. Qari pada saat itu membaca surat al-Baqarah di dalam berapa rakaat? 8 rakaat. Surat Al-Baqarah 2 juz setengah, 2 juz lebih ya. Ada 2 juz lebih ya, 2 juz lebih, hampir 2 juz setengah. Itu dia surat Al-Baqarah. Itu dalam berapa? Dalam 8 rakaat. Berarti 1 rakaat kira-kira berapa itu? 1 rakaat 1 juz 10 lembar. Berarti 20 halaman. Dibagi 8. Taruhlah surat Al-Baqarah 2 juz setengah. Berarti berapa halaman? Berapa lembar? Kita lembar lah. 10 lembar itu setiap juz. 2 juz setengah berapa? 25 lembar.
dibagi 8. Berarti satu rakaat berapa lembar? 3 lembar. Jadi satu rakaat 3 lembar. Ya, 3 lembar. Kalau kita baca alif rakaat pertama, ya, dimulai dari alif lam mim, itu berhentinya di mana? 3 lembar. Coba buka 3 lembar, 3 lembar, 3 lembar, 3 lembar. Kira-kira di mana itu berhentinya? Imam. Hah? 3 lembar berhentinya di mana? Dia pas di mana itu? Alif lam mim, terus berhentinya di mana ya? 3 lembar. Oke, itu nggak jadi ukuran itu mushaf Indonesia itu nggak jadi ukuran itu. Iya. Nggak sahih itu. Kurang sahih. Ada. Coba ambil satu itu yang di atas itu. Oh, ini ada. Antum diam-diam aja. Ada lagi di sini depannya. Takut dibilang nggak sahih Qurannya. Ya, dimulai dari alif lam mim, 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Berarti ya, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la hum yunsarun. Nah, ini baru Allahu Akbar. Hah? Dari alif lam mim itu 1 rakaat. Nah, demikian. Baik, itu dia ukurannya. Jadi mereka membaca imam membaca surat Al-Baqarah dalam 8 rakaat. Fa idza qama biha fi 12 rakaat ra'an nas annahu qad khaffaf. Dan apabila dia telah melakukannya 12 rakaat, ra'an nas annahu qad khaffaf. Orang-orang mengira imam telah meringankan salatnya. Nah, itu dianggap ringan. Segitu dianggap ringan mereka ini. Bagaimana beratnya? Baik. At-Tafi' yang ke-9, yasilu katsirun min al-a'immah al-qira'ah bi takbiratir ruku' wa hadha ghalatun. Kebanyakan para imam, ini kesalahan berikutnya, kesalahan yang ke-9, ya. Banyak para imam itu menyambung bacaan mereka, itu bacaan surat, dengan takbiratul ruku'. Ya, apalagi orang-orang yaitu imam yang terburu-buru salatnya. Ya, khususnya pada bulan Ramadan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, gitu ya. Nah, disambungnya antara apa? Pembacaan surat dengan apa? Takbiratul ruku'. Wa hadza ghalatun. Ini adalah cara yang salah. Wasawab, yang benar adalah as-sukut hatta yarji'an nafs li sahibihi qabla ruku'. Cara yang benar adalah dia hendaknya berhenti sejenak, diam sejenak hingga ia bisa menarik nafas, ya, kemudian ya sebelum dia turun untuk ruku'. Nah, itu caranya. Jadi enggak boleh menyambung ya bacaan surat dengan apa? Takbiratul ruku'. Ya, begitu selesai Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, disambungnya kan begitu ya. Nah, ini cara yang salah dan keliru. Nah, khususnya bagi orang-orang yang terburu-buru salatnya, yang mengejar target kan begitu ya. Harus selesai 23 rakaat dalam 15 menit atau 30 menit. Ya, mereka pasti menyambung bacaan surat ini dengan takbiratul ruku'. Qala Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasqutu idza faragha min al-qira'ah qabla an yarka'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sejenak apabila beliau telah selesai dari pembacaan surat sebelum beliau rukuk, hatta yatanafas, hingga beliau menarik nafas. Ya. Jadi kalau seorang itu membaca, begitu selesai membaca surat langsung rukuk bertakbir, maka dia akan terengah-engah, ya, terburu-buru.
Maka hendaklah dia diam, kemudian menarik nafas, kemudian baru ruku, ya. Nah demikian. Wa akbarul a'immah ala khilafi dzalika. Dan kebanyakan para imam menyelisihi sunnah ini. Ya, apalagi apa? Sekarang, ya, zamannya Imam Ahmad saja sudah banyak imam-imam yang melanggar. Apalagi sekarang. Ya bahkan ya mereka takbir itu sementara mulut mereka belum lagi selesai mengucapkan ayat atau membaca ayat itu. Ya. Allahu Akbar kan gitu ya. Dia sambung. Ya padahal dia belum selesai lagi membaca akhir surat itu. Nah, karena saking ingin terburu-burunya. Nah, ini adalah cara yang salah dan keliru. Nah, dikhawatirkan dia jatuh dalam larangan. Larangan apa? Larangan membaca Al-Quran saat ruku. Nah, ketika dia sambung itu seolah-olah dia membacanya ketika ruku. Ya, bersambungan dengan apa? Dengan ruku. Maka ini diharamkan ya membaca Al-Quran pada saat ruku dan sujud. Baik. Yang ke-10. Yaltazim katsirun minal a'immah qira'atu suratul Jum'ah fil isya al-akhirah lailatul Jum'ah. Banyak para imam terus-menerus membaca surat Al-Jumu'ah pada surat Isya pada malam Jumat. Malam Jumat surat Isya membaca surat Al-Jumu'ah. Ya. Nah, ini tidak ada dalil yang sahih. Memang ada beberapa salat yang ditentukan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk dibaca ya, surat-surat surat-surat tertentu di situ, seperti misalnya apa? Ya, salat fajar pada hari Jumat ya. Salat fajar pada hari Jumat. Itu dianjurkan membaca surat apa? Rakaat pertama surat As-Sajdah. Rakaat kedua surat Al-Insan. Nah, itu ada hadisnya. Nah, kemudian dalam salat witir ya, rakaat pertama, kedua, ketiga ditentukan ya suratnya. Rakaat pertama surat Al-A'la, rakaat kedua surat Al-Kafirun, rakaat ketiga surat Al-Ikhlas. Nah, beberapa surat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan untuk dibaca beberapa surat-surat tertentu. Nah, jadi yang diamalkan oleh sebagian orang yaitu membaca surat Al-Jum'ah khusus pada surat Isya pada malam Jumat. Ya, ini tidak ada dalil yang sahih. Adapun hadis yang diriwayatkan di dalam bab ini tidak sahih. Ya, ghairu sahih. Wala yathbutu bihi al-istihbab wala as-sunniyah. Jadi tidak bisa dikatakan mustahab atau sunnah, ya. Nah, dan terus-menerus melakukannya bisa jatuh kepada bid'ah. Baik. Dan perlu saya jelaskan di sini, ya, kata beliau sebagai penutup pembahasan ini adalah an usyira ila anna sahatul masjid khalat min al-a'immah as-sadiqin al-fuqaha min talabatil ilmi wa ahlihi. Bahwa pada saat sekarang ini, ya, masjid-masjid kaum muslimin itu tidak memiliki imam-imam yang shadiq, yang jujur, faqih dari kalangan para penuntut ilmu atau dari kalangan ahli ilmu. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beliau mengatakan kebanyakan para imam-imam masjid sekarang ini mereka tidak mengerti ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bab salat. Dia tidak jujur dan tidak faqih dan bukan dari kalangan para penuntut ilmu, apalagi ahli ilmu. Nah, begitulah kenyataan yang kita lihat. Ya, masjid-masjid sekarang ini jarang ya diimami ataupun imam ratibnya jarang diambil dari kalangan fuqaha ataupun para penuntut ilmu ataupun ya ahli ilmu. Nah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kecuali beberapa masjid yang memang ditunjuk di situ ataupun ditugaskan di situ orang yang mengerti ya fikih salat dan bisa menjadi imam, ya betul-betul bisa menjadi imam. Baik.
Ya, wa tuqaddamu al-yawm katsirun minal awam wal juhal li hadzal mansab. Nah, kebanyakannya pada hari ini yang dimajukan menjadi imam adalah orang-orang awam, orang-orang jahil. Nah, wa hum la yusinuna al-Fatihah. Sementara mereka sendiri, imam-imam itu tidak bisa membaca surat Al-Fatihah dengan baik. Fadlan an ijabati sa'irin yas'alu an hukmin aw khuluqin yahummuhu wa yufiduhu fi dinihi wa dunya. Apalagi untuk ditanya, apalagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya kepadanya tentang hukum, tentang akhlak, ya, yang penting dan bermanfaat bagi kaum muslimin dalam urusan din maupun dunia mereka. Artinya, ya, beliau menjelaskan di sini kenyataan yang kita lihat, ya, yang kita alami sekarang ini, masjid-masjid kaum muslimin diimami oleh orang-orang yang memang tidak layak, ya, bukan orang yang faqih, bukan ahli ilmu, bukan penuntut ilmu, hingga mereka, ya, tidak bisa menjalankan tugas imamah, ya, tugas sebagai imam dengan baik. Ya, bahkan membaca surat Al-Fatihah aja mereka enggak bisa. Walam yataqaddam haula'i illa liyartaziqu min tariqihi wa babihi. Dan mereka ini memberanikan diri untuk maju hanya karena ingin mendapatkan gaji dari kedudukan tersebut. Ya, wa yasghalu hadzal makan as-saghir min ahlihi wa aqfaihi. Ya, dan mereka justru menyingkirkan, ya, dari tempat yang terhormat ini orang-orang yang sebenarnya layak dan berhak untuk menempatinya. Baik. Hatta sirna fi ba'di biladil muslimin ya lal asaf la nastaghrib an najid imaman li masjidin min al masajid la yatawaffaru fihi syaratun min syurutil imamah. Dan, ya, sirna fi ba'di biladil muslimin, ya, hingga di sebagian negeri-negeri Islam, ya, ini sangat disayangkan, ya, tidak mengherankan kita temukan atau kita temui imam-imam masjid yang tidak memenuhi kriteria dan syarat-syarat sebagai imam. Wala nastaghrib an najidahu yahliku lihyatahu wa yutilu min sawaribihi wa yajurru thawbahu wa abatahu ya tabakhturan. Nah, kita lihat penampilan mereka mencukur jenggot, ya, kemudian mereka memanjangkan kumis, kan begitu, ya, mereka isbal, ya, dengan sombong, kadang-kadang pakai emas, kadang-kadang merokok, kan begitu, ya. Ya, kadang-kadang lucunya apa? Sebelum mulai, kan begitu. Ada juga itu. Sebelum mulai merokok dia, gitu. Nah, begitu mau takbir matikan dia. Ya, begitu mau takbir matikan dia. Nah, itu masih ada. Ya, jadi intinya beliau di sini mengeluhkan kondisi para imam yang, ya, kita katakan begitulah, ya, ala kadar, ya. Ala kadar. Yang lebih parah lagi adalah imam-imam, ya, seperti kita sebutkan tadi, ya, kemarin, ya, yaitu imam-imam yang sudah lanjut usia. Nah, mereka dipilih, ya, atau ditunjuk, disorong menjadi imam karena apa? Karena tuanya. Ya. Dan sebenarnya mereka nggak pantas untuk jadi imam. Ada yang giginya copot-copot lagi, ya, copot-copot kan gitu. Artinya apa? Nggak ada giginya lagi, tapi dia tetap maju jadi imam. Nah, bacanya pun juga jadi sulit. Bayangkan nggak ada giginya, gitu, ya. Gimana dia mengucapkan mengucapkan makharijul huruf, ya, yang sebagian huruf itu membutuhkan apa? Ya, gigi, kan begitu, ya, sebagai alat bantu untuk mengeluarkan suara. Ya, antum bayangkan sajalah bagaimana dia membaca Al-Quran dengan kondisi, ya, giginya apa? Pada, ya, ompong, kan begitu, ya. Kadang-kadang tinggal tinggal bibirnya aja yang sudah melorot, gitu. Ya, jadi dipaksakan juga jadi imam, kan begitu, ya. Dan dia juga, ya, nggak tahu diri, kan begitu, ya. Dia maju jadi imam. Padahal ya, mulutnya aja payah untuk bergerak. Nah, dia kena tuanya. Jadi ini seperti itulah dia kondisi kaum muslimin ibn fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, ya, sangat memprihatinkan, ya, masjid-masjid kaum muslimin. Dan ini juga, ya, tentunya
Ya, tidak lepas dari ya sedikitnya orang-orang yang faqih ya, yang mampu untuk menduduki kedudukan ini. Atau di sana ada orang yang mampu tapi tidak diberi kesempatan. Ya, dengan alasan masih muda kan gitu ya. Wah, masih muda. Nah, padahal banyak ya imam-imam dulu yang dimajukan juga mereka masih muda, tapi karena bagus bacaannya, kuat hafalannya, banyak hafalannya, maka mereka dimajukan jadi imam. Nah, demikian. Nah, ya kadang-kadang menyedihkan. Ya. Si imam ini yang sudah tua renta kan begitu ya. Istilah orang sini sudah bawa tanah kan gitu ya. Sudah mau gim dia. Jalan pun sudah getar kan gini. Gitu. Ya, maju ke depan pun susah dia kan begitu ya. Maksakan diri jadi imam. Ya, memaksakan diri jadi imam. Tidak dia persilakan orang-orang yang masih muda, yang masih segar, yang bagus bacaannya, kuat hafalannya, belum lagi pikun. Ini kadang-kadang orang tua yang sudah hampir pikun jadi imam. Ya, sholat pun terus bersalahan. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang, kadang-kadang bacaannya juga salah, kurang ayatnya, ya, kurang kalimatnya, kan gitu ya. Nah, kalau dibetulkan nggak mau dia. Ya, nggak mau dia membetulkannya. Maju aja dia teruskan begitu ya. Nah, seperti ini sangat menyedihkan. Sementara yang di belakangnya adalah orang-orang yang ya para penuntut ilmu kan begitu ya. Ya, atau orang-orang yang terpandang, atau orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang bagus bacaannya. Nah, itu di belakang dia. Nah, ini kan aneh. Ya, ini aneh. Ya, tapi ya seperti itulah dia. Kebanyakan dari nazir. Ya, tidak mengetahui ahkamul masajid. Apa? Tidak mengetahui ahkam al-masajid. Ya. Ini sebenarnya ada kita katakan peran ataupun tanggung jawab nadir ya di dalam menunjuk imam. Imam apa? Imam ratib untuk satu masjid. Ya, dipilih orang-orang seperti ini. Nah, kadang-kadang juga dilemanya nadir ini juga segar dia. Enggak ditunjuk Pak si fulan ini nanti dia cemberut ya. Sementara dia orang lama kan begitu ya. Oh, dia banyak berinfak di masjid itu kan begitu, tanah-tanah dia. Nah, kalau enggak ditunjuk jadi imam nanti dia segan gitu. Jadi rasa segan ini hingga akhirnya ya tetap mempertahankan orang-orang seperti ini menjadi imam masjid. Dan ini sangat mengganggu manusia ya, dan bisa membahayakan sholat banyak orang. Bisa membahayakan sholat banyak orang. Sudah bacaannya lahan, kadang-kadang keliru kan begitu ya. Seperti yang pernah saya ceritakan kemarin kan gitu ya, sholat dia bingung sampai 6 rakaat kan gitu ya. Terus subhanallah tambah bingung dia. Sudah tua, namanya pun orang tua. Ya, sudah mendekati ya kita katakan pikun. Ya, begitu di subhanallah kan bingung dia. Ya, tambahnya lagi ya gitu. Bertambah banyak subhanallah, tambah bingung dia. Dia juga sudah pelupa. Ya, namanya juga orang tua. Nah, jadi hendaknya orang tua seperti ini harus tahu diri. Ya, kalau memang sudah uzur, ya janganlah tetap maju menjadi imam. Nah, dalam hal ini juga anak-anak muda juga harus sigap. Nah, kalau tahu orang tua itu sudah uzur, ya sudah agak pikun-pikun sedikit, ya sudahlah. Ya, jangan segan. Ya sudah dimundurkan aja dia. Karena kapan lagi dia mau mundur? Ya tunggu dia tunggu dia pikun. Ya kemudian dia baru mau mundur dari jabatan imam itu, kan tidak. Nah, jadi ini perlu ketegasan dari pihak nadir. Ya, untuk tidak memilih imam-imam yang sudah uzur, sudah akhir. Sudah akhir kan begitu. Baik, dan itu sangat mengganggu. Kita sering mendapati di lingkungan kita, hampir rata-rata imam itu adalah imam yang tidak qualified, tidak pantas. Jarang kita temukan. Ya, masjid yang imamnya itu benar-benar ideal menjadi imam. Ya, masjid-masjid umum lah ya, masjid-masjid yang dikelola oleh kebanyakan kaum muslimin. Jarang sekali. Nah, baik, itu dia. Jadi demikianlah
Nanti akan kita lanjutkan dengan masalah musabaqatul imam wa mutawadduhu bi af'alil salat. Mendahului imam atau bergerak serupa dengan imam di dalam melakukan perbuatan-perbuatan salat. Baik. Ya. Nah, ada yang bertanya? Mungkin banyak yang perlu ditanyakan di sini. Antum ada keluhan imam? Imam di tempat antum? Nah, atau kita buat jasa pengadaan imam gitu. Ada pengadaan khotib kan begitu ya. Nah, ada pengadaan imam. Ya. 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 Apa namanya ulama-ulama Syafi'iyah? Bukan. Qaul jadid ulama-ulama Syafi'iyah. Qaul jadid ulama-ulama Syafi'iyah. Bentar dulu. Mana tadi? Indah Syafi'iyah. Ya. Oke, raddu ala qaul jadid. Ini merupakan bantahan terhadap qaul jadid di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Ya, Syafi'iyah. Syafi'iyah, di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Hah? Di situ Syafi'iyah. Di sana apa? Apa di situ? Yang di situ apa belakang? Di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Ya. Enggak. Indah Syafi'iyah. Di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Iya. Akan ada dua naskah itu. Naskah yang itu apa? Ulama-ulama Syafi'iyah. Ini apa? Ini kan sama dengan yang itu. Itu yang itu, satu lagi itu. Hah? Lagi nyari. Sini cari kan. Kalau jadi pendapat terakhir di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Ya, ya. Ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah. Ya. Mana? Ya nggak apa-apa. Ya nggak ada naib lah, naib. Iya. Naib itu artinya wakil. Iya. Boleh digilir boleh 5 waktu 5 imam nggak apa-apa. Hah? Apa? Yang ditanya masalah banyaknya yang merokok atau gimana? Hah? Yang ditanya apa yang ditanya?
Antum bertanya tentang imam ratib ada 5 orang, kan gitu ya. Boleh enggak? Nah, jawabannya boleh. Terus yang 5 itu bacanya dengar-dengar gitu. Ya itu lain lagi ceritanya. Mau 1, mau 5, mau 10 kan gitu ya. Kalau cuma dengar-dengar ya sama aja. Itu gimana, Man? Yang namanya imam harus ada syarat ya. Misalnya bacaannya bagus, ngerti waktu kata sebelum sholat. Bagaimana dengan bacaan imam dari kalangan sufi? Masih menggunakan bahasa kejawen. Wah, bagaimana dia sholat dengan dibaca kejawen? Gimana coba? Oh, masalah ini apa namanya? Masalah bacaannya, melakukannya. Lagu Jawa dia. Ada yang lagu Minang. Ada. Ya kan? Ada yang lagu Batak. Ada jangan ada lagu dangdut aja gitu. Ada juga. Kayak lagu dangdut ya. Kayak ngedangdut ya. Gitu ada juga itu. Baca kayak ngedangdut. Nah, kadang-kadang berlebih-lebihan. Ya, yang terbagus, yang paling bagus adalah ya apa namanya bacalah ya apa namanya langgam Arab lah kita katakan ya seperti biasa dibaca oleh orang-orang Arab gitu dan tidak perlu meniru-niru kan begitu ya, baca seperti biasa saja, normal saja. Demikian. Ya, adapun bagaimana kalau dia baca dengan langgam Jawa kan gitu ya, atau langgam Padang kan gitu ya, irama Padang, apa namanya di Padang? Hah? Apa? Saluang. Ada juga itu. Ada kan? Ya, ada. Jadi selama ya itu tidak melanggar hukum-hukum tajwid sebenarnya nggak jadi masalah. Tapi kebanyakannya ya orang-orang yang melakukan seperti itu banyak melanggar hukum-hukum tajwid. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan untuk menyelaraskannya dengan irama, dengan nadanya kan gitu ya. Nah, ya itu tadi. Ya. Nabi SAW mengatakan kapan mobil Quran. Tapi apa namanya melakukan Quran di sini tentunya dengan langgam yang syarat apa namanya yang tidak mengeluarkan dari hukum-hukum tajwid. Nah, tapi kalau dia melakukan itu hingga keluar dari hukum-hukum tajwid, nah ini tidak boleh. Misalnya apa yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Tadi kan sudah saya sebutkan orang yang melakukan ini biasanya ya merusak hukum tajwid. Apa? Merusak hukum tajwid. Makhraj juga kadang-kadang. Kadang-kadang yang 2 harokat jadi 6 harokat. Yang 6 harokat jadi 10 harokat. Yang 1 harokat yang tidak ada harokatnya diharokati dan begitu. Ini dia masalahnya. Baik. Adapun dia membacanya dengan langgam Jawa selama dia tidak melanggar hukum-hukum tajwid, ya tidak apa-apa bacanya sah-sah saja gitu. Karena apa namanya? Ya, walaupun dia lebih bagus dia membacanya dengan lahjah ataupun langgam Arab dan begitu. Boleh. Ya, itu kan kembali kepada hadis Nabi, kepada ketentuan syar'i ya. Nabi sahabat mengatakan hadis sunnah semua yang ribut. Ya, berbicara dengan kepada manusia dengan sesuatu yang mereka ya pahami. Ya. Jadi berbicara dengan bahasa yang mereka pahami. Ya, dengan yang mereka pahami. Baik. Jadi jangan antum berkhutbah dengan bahasa daerah sementara yang di hadapan antum berasal dari daerah lain. Ya sudah. Ya itu tadi, antara dia lihat. Ya.
kondisi masyarakat setempat. Jadi dia lebih bagus memakai bahasa yang universal yang bisa dipahami oleh banyak manusia di situ. Ya, walaupun khutbahnya sah, tapi ya manfaatnya jadi kurang. Kenapa? Karena tidak dipahami oleh para hadirin. Ya, orang yang hadir di rumah tidak ngerti apa yang dikatakannya. Nah, itu ruginya. Kalau ditanya khutbahnya sah atau tidak, ya sah, tidak ada masalah. Cuma faedahnya tak ada. Ya. Ya, ada lagi yang tanya. Baik, tidak ada lagi yang bertanya. Saya juga di sini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.